A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali melaksanakan ketaatan sholat subuh berjamaah, kemudian kita akan merangkaikannya dengan kajian kita sampai nanti tiba waktu isyraq. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah menganugerahkan kepada kita segala kebaikan, baik itu kebaikan secara fisik maupun kebaikan secara ruhaniyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita membahas tentang 4 latifah. Latifah Rabbaniyah, Latifah Rabbaniyah. Latifah Rabbaniyah kita ulang-ulang dari yang paling pertama itu adalah akal, yang kedua hati, yang ketiga nafsu, yang keempat adalah ruh, kehidupan. Nah, kemudian ketika akal, hati, nafsu dan ruh ini hidup, ini yang disebut dengan mukasyafah. Mukasyafah itu artinya terbukanya hijab. Hijab artinya penghalang. Penghalang untuk apa? Penghalang untuk menemukan kesejatian. Nah, kita contohkan yang kecil saja. Kita beli helm, kalau suka berkendara membeli helm. Helm itu kalau kita beli helm, mukasyafahnya helm itu kira-kira apa? Keselamatan dalam berkendara, kurang lebih begitu. Mukasyafahnya helm artinya ending, kepentingan terakhir yang paling penting dari membeli helm adalah kita selamat dalam berkendara. Tapi kenapa kita sering membeli helm itu bukan karena keselamatannya, warnanya, bentuknya, fiturnya, gitu. Sekarang itu kan helm harus ada intercomnya. Kalau tidak ada intercomnya, sekalipun helmnya itu agak bagus, ya saya jadi ikut-ikutan pakai intercom itu ya. Jadi gara-gara kalau naik motor ditelepon tidak dengar kan, kita pakai intercom tinggal ditindis di dekat telinga langsung bisa jawab. Kalau naik motor lagi touring depan belakang kita tidak perlu teriak-teriak woi begitu. Kita ngobrol di dalam helm saja sudah didengar yang di belakang. Begitu juga pokoknya 10 motor ke belakang kalau kita main motor pakai intercom kan kedengaran semuanya gitu. Nah, hadirin, esensi ini loh yang membuat kita menjadi mengerti kebutuhan kita dalam hidup. Berpakaian. Kalau berpakaian, orang yang mukasyafah, kita kira pakaian itu bagaimana? Pakaian yang pertama adalah satrul aurah, menutup aurat. Yang kedua, walibasut taqwa huwa khair. Dan pakaian yang membawa kepada ketakwaan itu yang baik. Tapi kenyataannya kita tidak sampai mukasyafah di situ. Pakaian yang pertama yang dipikir adalah mereknya, modelnya, warnanya. Nah, jangan jauh-jauh kita berpikir tentang masalah mukasyafah yang menembus alam gaib, itu sudah jauh sekali. Nah, sekarang kalau kita bicara lagi songkok, mukasyafahnya songkok, fungsinya songkok untuk apa? Nah, ini kan bukan songkok sunnah ini. Ya. Itu songkok hitam ini kan bukan songkok sunnah. Nah, kolang suahnya Nabi itu tidak seperti ini. Ini songkok nasional, songkoknya Pak Soekarno. Dan susah kita. Tuh?
Nah, terus esensi pakai songkok itu apa? Ittaqullaha wabtaghu alwasilah. Wahai sekalian manusia, kalian bertakwalah kepada Allah, kemudian carilah hal-hal yang membuatmu wasilah itu ya, menjadi perantara engkau itu kepada ketakwaan. Kira-kira kalau sholat dengan maksyufur ra's, dengan kepala yang terbuka, dengan ada songkok meskipun itu hitam, hatinya bagaimana? Ya, lebih tenang kan? Itu namanya mukasyafah dalam hal songkok. Nah, nanti, wah ini Ustadz ini macam-macam, mukasyafah kok di dalam. Yang paling bagus ya memang pakaian-pakaian sunnah gitu loh ya, yang berwarna putih. Ya, pakaiannya warna putih itu tetap lebih baik. Ustadz Ali kok saya lihat jarang pakai baju putih dan sebagainya. Bajunya Ustadz Ali itu sumbangan semua. Ya, jadi kalau seumpama saya hanya pakai yang nyumbang warna putih, kasihan yang nyumbang warna biru dan sebagainya. Ini songkok, baju, sarung yang nempel di tubuh saya ini sumbangannya orang semua. Ya, jadi kalau seumpama sampai di perempatan orangnya berubah tidak jadi ikhlas, dipreteli satu-satu, tinggal celana dalam saja pulang gitu ya. Ya, jadi tidak ada kebanggaan. Tapi ya karena mukasyafahnya pakaian ini saya beli atau dikasih, pakaian ini sumbangan atau saya beli, itu bukan esensinya. Esensinya adalah bagaimana pakaian ini membawa saya kepada ketakwaan. Dah pelan-pelan. Untuk nyampe di sini menempuhkan kesejatian, ini kalau tidak hidup tidak bisa. Akal harus hidup, hati harus hidup, nafsunya yang mutmainnah harus hidup, ruhnya juga dalam kondisi hidup. Kalau tidak, namanya bukan mukasyafah, namanya disebut dengan tasawwur. Apa? Tasawwur, kalau tulisan Arabnya begini. Tasawwurun. Tasawwurun itu masuk kepada tawahumun. Tawahumun. Ada fahmun, ada wahmun. Beda huruf satu. Fahmun pakai fa, wahmun pakai waw. Fahmun artinya pemahaman yang lurus. Kalau wahmun itu salah jalur apa salah paham? Salah paham. Nah, tahu? Beda huruf, beda makna. Ya, wahmun dengan fahmun. Tafahumun orang belajar memahami, tawahumun orang sedang berjalan untuk salah paham. Nah, ini loh ya. Tasawur itu adalah ketika seseorang tidak terbuka penghalang-penghalangnya sehingga dia tidak mencapai kesejatian. Intinya begitu. Ditanya beli baju karena apa, songkok karena apa dan sebagainya, pelan-pelan. Kalau bicara tentang mukasyafah dengan tasawur ini tidak selesai, tidak mungkin kita akan bisa membaca istilah namanya malakut. Malakutis sama, malakut as-sama, ya. Ya, as-sama wal ardi. Wal ardi. Tulisan Arabnya beginilah. Malaku tis samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi. Dan bumi. Coba lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semesta ini diciptakan terkhusus manusia dan jin kecuali dia diperintahkan setelah tahu tentang kerajaan langit dan bumi seperti Nabi Ibrahim adalah untuk ibadah. Ini kan esensi masuk kepada kesejatian. Sekarang saya tanya, hidup kita dalam sehari semalam yang benar-benar dalam kondisi yaqadhah
dalam kondisi sadar bahwa kita dalam beribadah itu berapa jam? Tidak perlu dijawab, jawabnya masing-masing. Kadang-kadang kita di dalam pengajian tidak ketemu esensi kajian. Kadang-kadang kita sholat tidak ketemu esensi sholat. Jangan ditabrakkan dengan fikih ya. Ustadz, yang penting syarat rukunnya dikerjakan berarti sah ya? Iya sah. Dia dinilai ya kayak anak sekolah. Kalau pagi tidak terlambat, pulangnya tidak buru-buru, tidak bolos, dia disebut dengan santri atau siswa. Tapi apa yang dia bawa pulang dari sekolahnya itu loh yang jadi pertanyaan. Ya. Fikih mengatur syarat dan rukun, akhlak, tasawuf, ihsan mengatur hasilnya. Jangan ditabrakkan. Ya. Kalau di kampus ya ilmu desain berarti mengatur desainnya. Nah, ilmu evaluasi adalah yang mengevaluasi hasilnya. Meskipun ada evaluasi itu, dalam evaluasi kan ada namanya asesmen yang paling depan itu apa ya? Ya, asesmen autentiknya itu kan mulai dari sebelum ada, itu kan tujuan-tujuan itu sudah ada. Nah, ya, ilmu asesmennya. Nah, pelan-pelan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam 24 jam, oke, kita potong dulu yang sepertiga, 8 jamnya tidur. Tidurnya kita dengan tidurnya Rasulullah sama apa tidak? Tidak. Rasulullah kalau tidur punya wudhu, kita tidak pernah wudhu. Pergi ke kamar mandi, pipis. Iya, pipis, iya. Keran itu loh, untuk wudhu tidak kuat. Sudah di kamar mandi, sudah buang air, tinggal wudhu. Siapa yang begitu? Tidak usah ditanya siapa orangnya. Ada di dalam kitabnya dijelaskan. Termasuk lemahnya akal, lemahnya hati, lemahnya iman. Seseorang dikuasai nafsu dan syahwatnya. Dia kalau sudah datang waktu malam menjelang tidur, pergi ke kamar mandi, dia bisa buang air tapi tidak kuat untuk berwudu. Dah pelan-pelan. Ya. Buang air itu kadang-kadang kalau BAB mau tidur bisa setengah jam, bisa seperempat jam, bisa 10 menit. Wudu itu tidak sampai 2 menit, tidak sampai 1 menit. Diambil yang wajib-wajibnya saja lebih sedikit. Ya tidak kuat itu. Nah, siapa yang kalau tidur, di antara tanda lagi adalah senangnya orang di sebelum tidur itu ngobrol, berbicara. Tetapi dia akan berat mengucapkan 1 atau 2 surat pendek di dalam Al-Quran. Tuh, kadang ngobrol dengan pasangan hidup kita yang masih ada di samping kita, atau ngobrol dengan teman-teman ba'da isya, bisa kuat 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mau tidur itu hanya baca trikul. Kul huwallahu ahad 3 kali, atau kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Boleh dihitung seusia kita hari ini itu banyak dibacanya atau tidaknya, itu pasti banyak tidaknya. Gara-gara syaratnya tidak terpenuhi, akalnya tidak hidup, hatinya mati, nafsunya mendominasi yang buruk, kemudian ruhnya tidak disyukuri. Nah, pelan-pelan ya. Ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, merenungkan saja. Berarti selama ini kita ini hidup apa hidup-hidupan? Sudah seusia ini ya. Itu sudah dipanggil bapak, kita sudah punya anak, kadang-kadang kan mungkin di antara kita ada yang sudah punya cucu. Kita ini hidup apa? Hidup-hidupan. Kalau orang Jawa bilang itu urip apa urip-uripan. Ya, kalau urip itu artinya hidup, kalau urip-uripan itu wayang itu ya, seperti boneka itu ya, sesuatu yang tidak memiliki kenyataan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana jiwa kita akan bisa melihat kekuasaannya Allah yang maha luas dengan kerajaan langit dan kerajaan yang ada di bumi? Itu kuncinya hanya ada di dalam 4 hal ini, menghidupkan 4 hal ini. Nah, kerajaan langit itu diantaranya apa? Wa kadza nuri Ibrahim, seperti itu kami berikan kepada Nabi Ibrahim, kami anugerahkan, kami perlihatkan ada kerajaan langit. Sekarang kita lihat, ada langit yang tanpa tiang, langit tanpa tiang. Tuh. Bumi yang terhampar, bumi terhampar. Gunung yang kokoh. Apalagi hewan yang tidak salah pasangan. Ini yang ngatur siapa?
siapa yang mengaturnya gitu. Allahu Rabbuna atau Allahu Rabbi, Tuhan kita. Sekarang kita lihat, kita sebagai guru pelan-pelan. Seumpama kita menjadi guru di dalam satu kelas. Siapa yang mendatangkan siswa di hadapan kita? Dalam ilmu perencanaan, taruhlah kita ini ahli dalam ilmu perencanaan, baik perencanaan pendidikan dan sebagainya. Dalam ilmu perencanaan pendidikan itu hanya membahas tentang tujuan, metode, dan evaluasi itu saja. Tidak pernah membahas kita akan menerima siswa atau santri berapa, namanya siapa, daerahnya dari mana, anaknya termasuk golongan ekonomi menengah, atas atau bawah. Itu tidak bisa. Yang mendatangkan mereka, sehebat apapun ilmu perencanaan kita, ternyata yang mengatur itu ada zat yang lebih kuat. Cukup ya? Sudah kan? Sudah waktu isyraq? Nanti diskusinya kapan-kapan lagi. Mudah-mudahan dengan kajian yang pintas di siang hari ini, di pagi hari ini, bisa menambahkan ketebalan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah, sehingga lebih banyak tentram kita dibanding gelisah kita, lebih banyak solusi yang kita berikan daripada keluh kesah yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.